Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali untuk memberikan informasi yaitu terkait beberapa info tentang guru honorer. Bahwasanya di sini sesuai dengan judulnya Bapak Ibu, yaitu honorer mengabdi minimal 5 tahun, jadi P3K enggak perlu pakai tes. Nah, ini adalah harapan dari para guru honorer terkait masa mengabdi yang sudah mencapai 5 tahun seperti itu Bapak Ibu. Nah, dikutip dari jpnn.com bahwasanya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Junimart Girsang itu meminta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB serta BKN ini segera mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Khusus bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas, pengangkatan mereka menjadi P3K tidak perlu melalui tahapan seleksi. Kami berharap agar pemerintah komitlah dengan segera melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa ada seleksi atau tes segala, kata Jumirat dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Nah, Jumirat mengatakan juga sebelumnya DPR dan pemerintah ini sudah sepakat di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi yaitu masalah rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu tentang ASN bahwa semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. Nah, ada notula dan rekamannya semua itu. Kami sepakati enggak ada tes. Kami kan sepakat itu dahulu enggak ada tes. Lah, sekarang ini kok banyak tes atau tahapan seleksi bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K, kata anggota fraksi PDI Perjuangan. Dia juga meminta realisasi komitmen pemerintah atas kesepakatan melakukan audit, verifikasi dan validasi data honorer yaitu di seluruh Indonesia yaitu dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan seperti itu. Nah, kemudian Kemenpan RB ini harus segera melakukan verifikasi dan validasi yaitu terhadap seluruh honorer di Indonesia ini menggunakan BKP. Jangan ditunda-tunda. Setelah proses itu selesai, seluruh honorer yang datanya telah lulus verifikasi dan validasi ini harus langsung diangkat menjadi P3K. Nah, kemudian Jumirat memandang penting segera melakukan verifikasi dan validasi data honorer yaitu di Indonesia, sebab saat ini banyak tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi yaitu lebih dari 5 tahun. Nah, namun kata dia ini mereka tidak masuk daftar usulan pemerintah atau pemerintah daerah yaitu untuk diangkat sebagai P3K. Nah, hasil verifikasi dan audit ini nanti harus dibukakan ke publik. Jika tidak, praktek yang disebut dengan mafia honorer itu akan terus terjadi. Namun tenaga honorer A bisa tiba-tiba diganti menjadi B saat dilakukan pengangkatan P3K, katanya. Dia meminta kepada pemerintah khususnya Kemenpan RB dan BKN agar menjalankan komitmen penyelesaian honorer di tanah air secara konsisten. Kemenpan itu harus jemput bola dengan masalah ini, termasuk bagaimana dengan nasib Satpol PP, belum lagi guru, tenaga kerja kesehatan dan tenaga pendidikan. Belum lagi tenaga honorer di Kejagung, kepolisian dan instansi lainnya. Ini semua suara dari tenaga honorer dan penyelesaian honorer melalui pengangkatan P3K. Kan masalah hidup,
Jadi konsistenlah dengan komitmen, kata Jumirat. Nah, masih banyak honorer belum terdata. Nah, sebelumnya yaitu Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerjasama Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Purranto, yaitu dengan agenda pembicaraan rancangan peraturan pemerintah dari Undang-Undang ASN. Nah, dalam retaker tersebut Jumirat Girsang mempertanyakan yaitu jumlah honorer sebanyak 2.357.092 atau 2,3 juta yang sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, kemudian Jumirat mengklaim di luar jumlah honorer yang sudah ber-STJM itu masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN. Nah, dia mengaku punya data seperti itu. Kemudian Jumirat mengatakan bahwa honorer yang minta datanya didaftarkan ke database BKN tetapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja, Jumirat mengatakan biasanya itu terjadi di instansi daerah atau Pemda. Banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas nggak mau. Jadi saudara menteri dan BKN jangan terpaku yaitu pada SPTJM. Ini gunanya BPKP melakukan audit data. Politikus berlatar belakang pengacara itu lantas mengatakan, selain ada mafia tanah, saat ini juga ada mafia tenaga honorer. Nah, ini fakta di lapangan, Pak, kata Jumirat kepada Azwar Anas. Nah, jadi Bapak Ibu, ini harapan yaitu kita yaitu sebagai tenaga honorer, bahwasannya untuk yang sudah lama mengabdi khususnya di atas 5 tahun, ini harapannya agar bisa langsung diangkat menjadi ASN atau P3K. Nah, semoga Bapak Ibu semua ya terangkat yaitu pada tahun 2024 yang akan mendatang. Baik, sekian Bapak Ibu informasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.